Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PDSI, kembali lagi di podcast yang diadakan oleh Himapi. Jadi podcast kita kali ini membawa tema menjadi mahasiswa berprestasi bersama teman-teman dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Aku, Camila, sebagai host yang bakal memandu podcast kita kali ini. Tapi aku gak sendiri nih, karena aku bersama rekanku yaitu Ernisa Putri, aku sebagai host. Dan kita juga ada dua narasumber kece, yaitu ada Dimas dan Devi. Boleh saya hai dulu dong. Apa kabar Dimas dan Devi? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih kalian mengisi waktu liburan kalian dengan kegiatan apa? Boleh dari Dimas dulu deh. Sebenarnya ngisi sih, karena liburan ini nggak sepenuhnya liburan juga sih. Pertama, Dimas tetap ada kegiatan dari kegiatan luar kampus itu di masjid IRC, karena Dimas salah satu anggota dari RIMSI. Jadi seharian Dimas ngambil dokumentasi selama di masjid. Jadi kayak ada beberapa kegiatan yang dijalankan selama liburan gitu. Berarti tetap ke kampus ya walaupun liburan? Iya, benar. Kalau Kak Devi sendiri nih? Kalau aku dari awal liburan itu kita ada pengabdian masyarakat yang sama dosen PDSI juga. Jadi kita kayak bolak-balik ke desa untuk melakukan pengabdian masyarakat itu selama kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu? Iya. Itu dikonversi KKN? Iya. Dikonversi KKN? Kan Dimas dan Devi ini salah satu mahasiswa berprestasi di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi ya. Aku mau tahu dong motivasi kalian nih menjadi mahasiswa yang aktif gitu, mengikuti perlombaan. Mungkin boleh dari Devi dulu gantian. Kalau aku motivasi terbesarnya itu mau lebih mengembangkan diri sih. Jadi tuh kita kuliah itu nggak cuman kuliah pulang gitu kan ya. Jadi mau mengembangkan diri dari kompetisi-kompetisi gitu. Walaupun rumahnya di Bogor. Iya betul. Keren banget ya. Kalau dari Dimas sendiri? Oke, untuk motivasi Dimas sendiri sebenarnya ngikut alur aja, tapi ada beberapa yang bikin Dimas semangat buat ngejalanin beberapa ngikutin kegiatan-kegiatan yang berprestasi itu karena dukungan dari orang tua aja sih. Jadi kayak kalau dengar dari cerita ibu sih, selalu lebih ke motivasi ibu. Itu ada momen dimana ibu ada fase ibu itu berjuang gitu buat diri sendiri. Karena kalau lihat dari profil ibu Dimas sendiri, tipe yang emang dari kecil kategorinya miskin. Nah, ya, jadi apa-apa nyari uang dengan sendiri. Ya, Dimas udah mikir dari situ mungkin Dimas juga harus sama kayak ibu yang dimana harus berjuang buat dapetin prestasi-prestasi di luar sana gitu sih. Berarti keren banget ya ibunya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Kak Erni. Nih, kan kalian mahasiswa berprestasi nih. Ya, sejak kapan sih kalian mulai aktif gitu? Ikut-ikut kompetisi atau ikut-ikut lomba gitu? Apa dari SD atau semenjak kalian kuliah aja tuh gimana? Sejak kapan? Dari Dimas dulu kali ya? Iya, boleh. Oke. Kalau dari Dimas sendiri ikut lomba itu dari kayaknya pas SD sih. Nah, karena SD itu awal mula hal kecil lah, lomba hal kecil yang kayak marawis gitu-gitu. Terus akhirnya naik ke SMP, Dimas pernah ngejuarain lomba itu robotik tingkat nasional. Nah, itu juara 3. Wow. Ya, terus dari situ pelan-pelan banyak prestasi. Pas di SMA itu kayaknya SMA Dimas sempat turun dah. SMA malah Dimas yang paling naik Paling tingkat. aktif. Ya, naik tingkat. Jadi Dimas pernah jadi ketua forum anak tingkat Jakarta Pusat. Wow. Nah, jadi itu forum di luar yang dinaungi nama Kementerian PPAPP. Jadi pemberdayaan perempuan dan anak. Itu. Terus untuk yang sekarang kuliah itu Dimas terakhir nyoba buat ikutan lomba Jali-Jali aja. Yang ngadain itu dari Universitas Brawijaya, lomba poster, dan alhamdulillahnya Dimas juara 2. Itu sih. Keren banget ya. Dimas, udah dari SD udah ikut lomba. Betul. Multi talent, Dimas tuh multi talent. Betul, amin. Kalau dari Devi nih? Kalau dari aku mulai ikut lomba itu dari SMP. Di SMP itu kan ada ekstrakurikuler ya. Jadi aku ikut PMR. Di situ aku ngikutin lomba ada cerdas cermat juga kayak tentang
tentang bencana dan lain-lain yang kesehatan gitu. Itu pernah nyoba, dan ada juga di PMR itu ada namanya tandu ya. Iya. Iya, tandu. Jadi aku ikut lomba-lomba tandu, ada yang namanya ketangkasan tandu tutup mata. Di situ aku ikut lomba itu, terus alhamdulillahnya di situ menang, juara 1 juga. Di situ, dari situ aku lebih kayak termotivasi untuk ikut-ikut lomba lagi. Jadi aku terus ikut-ikut lomba tandu itu dari kelas 8 sampai 9 itu terus ngikutin tandu. Terus untuk SMA karena angkatan Covid ya. Iya. Kita Sama jarang gitu, angkatan betul. Covid. jarang aktif juga dari situ. Terus untuk kuliah, misalnya aku ikut lomba kemarin itu, ikut lomba poster yang diadain sama SDGs CRC. Di situ aku ikut, terus alhamdulillah juara 2 di situ. Wow, nggak kalah keren nih. Iya. Jadi minder nggak sih kayak Erni? Iya. Tapi pernah nggak ikut lomba? Kalau misalnya? Lomba apa ya? Aku pernahnya lomba OSN waktu SMP, tapi nggak dapet apa-apa. Sama aku juga ikut lomba nggak dapat apa-apa kemarin di yang- perpustakaan DPR. yang penting dapat pengalamannya. Iya, tapi dapat pengalaman sih, seru sih Betul. benernya ikut lomba-lomba kayak gitu. Iya. Tapi tuh kalian tuh kalau misalnya ikut lomba kayak gitu pernah nggak sih kayak kepikiran insecure atau takut kalah gitu? Enggak sih, karena kan menang atau kalah itu enggak Di akhir ya, Iya, di akhir. betul. Yang penting ikut aja dulu. Yang penting pengalamannya kan. Iya benar-benar. Kalau Dimas gimana? Ada sih momen-momen tertentunya kayak insecure gitu, kayak Dimas hitungannya dulu kan itu masuk forum anaknya itu harus bisa public speaking ya, dan ngomong di depan banyak orang, apalagi banyak ngomong juga depan sudin gitu. Iya. Nah itu Dimas sempat ada momen kaku gitu, tapi ada yang maksudnya lebih muda dari Dimas, dia tuh udah jago public speaking. Nah ada momen dimana Dimas insecure gitu, tapi ternyata itu semua ketutup gara-gara Dimas ada usaha buat ikut event-event yang kayak emang pembelajaran tentang public speaking gitu. Jadi pelan-pelan belajar public speaking, akhirnya bisa public speaking gitu. Oh, berarti semuanya belajar ya? Betul. Sambil belajar dari belajar. juga ya, ikut Iya. lomba sambil belajar juga, Betul. dapat pengalaman juga. Nah terus nih kalian kan tadi tuh aktifnya di organisasi juga ya. Kalau di kuliah ini aku boleh tahu nggak sih kalian tuh aktif nggak organisasi tapi yang di luar kampus, jadi kayak eksternal gitu? Kalau dari Dimas sekarang? Kalau di luar kampus palingan itu salah satunya RIMSI kan. RIMSI, itu juga- RIMSI itu di luar RC ya? Iya, di luar RIMSI, nggak dinaungin RIMSI kayak masih di masjidnya itu. Gitu sih. Kalau Devi? Kalau aku nggak ada sih. Jadi yang di kampus? Iya, di kampus aja. Tapi mungkin lomba-lomba yang diadain kampus atau ada yang Iya. eksternal? Pernah sih waktu itu ikut lomba yang diadain sama UNESA. Tapi, UNESA. Tapi itu nggak dapet. Nggak apa, tak apa. Terus? Nih kalian kan ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Nah ada nggak sih tantangan dari dalam diri kalian tuh pas semasa ikut lomba gitu? Dari Mas mungkin. Tantangannya kayaknya ada dah. Lebih ke ini aja sih, lebih ke tantangannya kayak kadang Dimas tuh emang tipe yang takutan duluan gitu loh, belum coba tapi udah takut gitu. Sama aku juga. Iya, itu normal ya. Iya, Deg-degan. betul. Tapi Iya. kalau misalnya udah ikut lomba, udah enggak. Iya. Iya, benar kan? benar. Iya, kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, tapi pas lagi ikut lomba ternyata ya cuman tantangannya cuma yang numpang lewat doang gitu. Jadi kayak bisa dihadapin, perlu coba dulu baru Iya, perlu gitu. coba dulu. Kalau Devi? Kalau aku ini sih manajemen waktu harus lebih memperhatikan manajemen waktu. Bener. Karena kan aku jauh ya dari Bogor juga ke Jauh kampus. Kita harus pintar-pintar memanage waktu buat kuliah, buat organisasi, sama buat lomba juga. Itu sih tantangan. Ngomongin manajemen waktu nih, gimana sih cara kalian ngebagi waktu nih antara kuliah, organisasi sama lomba? Karena kan dari tadi juga aktif banget ya Kak Erni, Iya, organisasinya. organisasi Terus juga iya, lomba juga. kuliahnya juga pasti kan padat banget, semester 4 sama semester 2 ya kan? Mau Terus semester gimana? 3 ini di Iya, semester 3. Iya, makasih. Aku juga Iya, mau semester 5. semester 3. Iya, benar. semester 5. Itu tuh gimana cara kalian ngebagi waktunya? Kalau aku sih pertama tuh harus netapin dulu nih yang prioritas itu yang mana. Kalau misalkan ada tugas kuliah itu harus jadi prioritas pertama gitu. Jadi kita harus ngerjain tugas kuliah dulu, baru ke organisasi, sama kalau misalnya ada waktu luang kita bisa ikut-ikut lomba gitu. Berarti tetap pikirin tugas kuliah dulu, Iya. baru organisasi sama lomba belakangan. Iya. Ya? Benar.
Kalau Dimas sendiri gimana nih? Kayak sama dah, normalnya emang kayak gitu gak sih, kayak kita utamakan mata kuliah dulu baru hal-hal lain di luar mata kuliah kayak organisasi. Kayaknya kalau misalkan dibandingin milih antara organisasi sama mata kuliah ya pasti utamakan mata kuliah, karena emang tujuan kuliah kan emang kita lulus dengan IPK yang baik. Benar banget. Itu sih palingnya. Nih kalian kan ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Nih, kita nih sebagai apa namanya mahasiswa YRC juga. Bagi kalian nih kayak dosen, temen, lingkungan kalian itu kayak ngedukung gak sih buat kalian ikut lomba kayak gitu? Ngasih semangat kah atau apa gitu? Ngedukung banget sih menurut Dimas, karena terutama kalau yang lebih dekat lagi lebih ke teman sih ya. Kalau lebih dekat, tapi untuk dosen lebih bagian kayak udah ikut aja gitu, coba dulu aja yang ngedorong ya. Kalau kalah menang belakangan gitu. Kalau teman tuh pasti dia kayak ada aja gitu tingkahnya buat kayak udah ikut aja coba dulu, terus kayak pasti bisa kok, pasti menang. Kadang juga suka dibantuin gitu, kadang kayak di perlombaan, apalagi perlombaannya online, biasanya dikasih saran, coba mas coba digini-gini dulu, diubah. Kayak kemarin waktu lomba poster aja itu banyak revisian dari teman Dimas, kayak nggak ada ya mas, kayak kurang, udah coba dirapin lagi bagian sini gini, akhirnya dem keluar juara 2. Terus bagi-bagi. Iya bagi 2. Bagi 2 berarti itu ya. Bagi 2 dianya. Kalau dari Devi nih? Sama sih, kayak temen itu lebih ngedukung kita buat semangat dalam perlombaan gitu. Kemarin juga aku ikut-ikut lomba itu kayak minta pendapat dari temen dulu nih, aku bisa nggak ya ikut kayak gini, karena aku tuh orangnya butuh pendapat orang gitu loh. Jadi temen itu ngedukung. Kalau dosen itu kalau aku itu jadikan apa ya, dorongan juga sih, dorongan buat kita tuh semangat untuk ikut lomba juga. Sama aja sih. Iya benar. Sepengalaman aku juga gitu sih, dosen itu Pak Heri ya. Pak Heri itu ngedorong aku waktu itu ikut lomba yang di perpustakaan DP. Tadinya nggak mau, tapi di ini Pak Heri coba aja dulu gitu. Padahal belum pernah nyoba sama sekali. Itu lomba namanya Biblio Battle. Dengar gak? Baru dengar kan? Iya. Itu lomba tentang review buku. Wow. Iya, itu di perpustakaan DPR. Itu baru pertama kali ngirim video, terus akhirnya jadi finalis lomba langsung di perpustakaan DPR. Jadi menurut aku dosen tuh paling menyemangati lah mahasiswanya untuk berprestasi. Iya sih gitu. Setuju. Soalnya pas kalau misalkan kita hasilnya keluar nih, biasanya kalau misalkan hasilnya juara atau apa, pasti kayak dosen tuh kayak bangga gitu gak sih? Iya, itu hal bagian yang paling diapresiasi senang. banget. Betul. Paling senang banget kayak gitu. Coba dong kalian boleh nggak sih berbagi tips nih buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk memulai lomba tuh. Boleh mungkin dari Devi dulu. Dari pengalaman aku itu jangan takut buat nyoba ya. Kalau misalnya kita belum nyoba itu kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Jadi coba dulu aja. Mau itu gimana ke depannya ya udah, kita yang penting kita udah nyoba gitu. Kalau dari Dimas? Tips ya. Kalau tips lebih ya emang paling awal tuh kita harus nyoba dulu. Hal apa ya yang ragu-ragunya ini kayaknya cuma numpang lewat aja. Jadi untuk teman-teman yang kayak emang mau ikut lomba atau apa, udah coba dulu aja, menang. Apalagi kalau misalkan biasanya lomba kan banyak yang gratisan ya atau apa. Nah itu coba aja dulu, pasti kayak kemarin Dimas aja coba-coba juga, dan itu juga lomba gratisan. Gak nyangka hasilnya malah dapat juara kan. Nah jadi emang kesimpulannya coba terlebih dahulu, untuk hasil menang atau kalahnya itu belakangan, karena masih banyak perlombaan lainnya di next harinya gitu. Itu intinya jangan takut untuk mencoba. Itu. Oke. Terus kalian kan mahasiswa berprestasi nih. Ada gak sih sosok yang sangat menginspirasi kalian dalam perjalanan sampai detik ini? Sosok atau Dimas atau ibu apa? Iya sih, lebih oke masih di ibu sih, karena beliau yang emang apa ya, yang bisa bikin Dimas yakin kalau di dunia tuh bisa dilakuin apa aja gitu loh. Kalau misalkan emang mau kaya ya usaha gitu. Kalau emang mau misalkan mau dapat hal tersebut ya usaha lagi. Jadi emang hidup di sini tuh kayak emang perlu ada yang namanya usaha gitu. Jadi emang dari ibu sendiri sih yang inspirasi itu.
Tapi aku mau nanya deh, ibu kamu tuh dulu emang ikut lomba-lomba atau gimana? Oke, ini agak cerita dikit ya. Iya. Tapi saya nggak mau Gak cerita. apa-apa. Nggak apa-apa, Jadi nggak Gak apa-apa, Oke. cerita aja. Oke, jadi ibu ini profil yang tadi Dimas bilang miskin kan. Nah, kenapa Dimas bilang miskin? Karena dari keluarga ibu sendiri, ibu punya keluarga 5 anak, 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Nah, sorry, bukan 5 anak. 5 bersaudara. 5 bersaudara, sorry. 5 bersaudara. Nah, 5 bersaudara ini mereka punya rumah yang lebih kecil, kayaknya segede ruangan studio itu dah. Studio di situ. Join. Segitu doang, segitu doang. Dan tapi punya 5 anak kan. Nah, terus ada momen di mana ibu tuh nyari uang dengan cara jual cilok, jual pecel gitu-gitu, tahu, kayak emang hal-hal kecil lah. Iya. Nah, itu nyari uang pakai uang sendiri, kayak nyari uang pakai Tenaga sendiri. sorry ya. Nah, terus ada momen di mana ibu sendiri, kakak pernah lihat gak sih kayak dangdut-dangdut yang dorong? Pernah. Ibu ada momen di situ juga. Oh. Nah dari itu semua, tapi ada hasilnya gitu. Ibu pernah kolaborasi bareng artis-artis dangdut gitu. Kayak pertama apa namanya, sama Ivan Gunawan pernah ketemu. Iya, Ivan Terus Gunawan. Inul Daratista gitu-gitu. Oh. Nah, Keren nih, ibunya Dimas. jadi kayak bisa. Nah, tapi yang Dimas masih salut sama mama tuh gak ada kenal capek gitu loh. Nah, Dimas kadang bingung karena Dimas sendiri gerak sedikit atau apa ngeluh dulu. Kalau mama tuh kagak ada. Jadi kayak emang yaudah jalanin aja, emang udah hidup kayak gini gitu. Itu sih yang jadi inspirasi Dimas. Kenapa mama bisa jadi inspirasi Dimas, karena mama ada usaha gitu, dan apalagi perempuan loh. Iya, Nah, itu benar-benar. makanya. Berarti ibunya Dimas nih penuh semangat ya, Betul. nggak ada Iya. kata lelah. Betul. Keren Bener banget. nih. Kalau Devi ada gak Kalau yang sosok aku- yang menginspirasi? Nggak ada yang spesifik banget ya, tapi selama kuliah ini aku banyak ngelihat kakak tingkat kita di prodi kita sendiri itu kayak banyak banget kan yang meraih prestasi yang keren banget. Jadi dari situ aku mau nyoba gitu loh, termotivasi sama kakak tingkat kita. Jadi aku mau nyoba melakukan hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda juga kan. Itu aja. Oke. Kakak tingkat kita juga banyak yang berprestasi. Iya, bener banget. Kak Anis ya Kak Anis contohnya ya. salah Keren satunya. banget, iya. Dia jadi duta museum ya, Kak Anis. Nggak berasa itu udah pertanyaan terakhir loh tadi Kak Erni. Oh, seriusan? Iya. Oh. Saking serunya kali ya ini pembahasan Iya. kayak. Aku mau nanya nih, kalian kedepannya mau ikut lomba apa? Oh iya, benar. Mau ikut lagi gak? Atau Mau. Devi tuh ikutnya lomba apa spesifik gak? Misalnya kayak poster aja atau gimana? Kalau aku iya sih poster, karena Poster. itu bidang aku kan ya, yang aku sukain, yang aku kuasain juga. Aku mau poster. Berarti aja. nanti mau ini lomba, rencananya lomba poster juga? Iya, Infografis lomba kayak gitu poster, ya, iya. desain. Iya. Kalau Dimas tadi kan poster, tapi Iya. Dimas ada ini Iya, lagi ya, robotik. robotik kayak gitu-gitu. Mau ikut lomba apa lagi nanti? Kalau yang emang lebih ada di pikiran Dimas palingan esai. Nah, mau nyoba esai sama pengen nyoba juga organisasi di luar kampus gitu. Kayak tadi kan forum anak ya. Mungkin ada yang duta-duta lainnya atau forum-forum lainnya gitu. Dimas pengen nyoba sih. Penasaran gitu di dunia mahasiswa gini ada beberapa forum yang Dimas minatin gitu juga. Jadi kayak pengen nyoba itu. Tapi belum kesampaian gitu. Oh, belum. Altap juga ada duta ya dia? Ikut Iya. lomba. Bang Aldo? Duta apa ya? Duta. Apa tuh ya? Apa ya? Ah, ini None. Oh, Abang Abang None. None. Oh, None, iya Bang itu. None. Iya, iya. Tapi belum keluar ya? Iya, kayak belum masih seleksi nggak sih Dia dia? masih seleksi. Iya. Juga Altap. Keren nih. Banyak orang-orang keren ya di sini. Iya, Iya, benar. Keren banget. Aku aja ikut lomba nggak pernah menang. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Iya. Seru kok ikut lomba. Seru tau. Coba Kak Erni sharing yang biblio Biblio Bio kan? battle. Biblio battle itu. Baru denger ya kalian? coba share. Sama aku juga baru denger. Biografi. Biblio battle, guys. Jadi di sana tuh aku kepilih. Sebenarnya yang ikut ngirim video itu banyak. Tapi yang kepilih 6. Atau aku salah satunya. Iya, Ya, mantap. keren ya? Itu tuh mahasiswa yang kepilih mahasiswa juga atau orang kerja? Orang kerja. Wow. Malah di ini dia tuh apa ya? CPNS DPR Wih, malah. Gila langsung Wah, lawan. saingan aku nih kayak gitu. Keren banget. Ada juga pustakawan dari MPR. Coba Wih. keren banget itu. Langsung lawan orang-orang ini ya.
berpengalaman. Berarti Erni juga keren karena kan Iya. saingannya keren-keren. Langsung Aku mahasiswa sendiri di sana justru. Langsung jadi finalis tapi. Oh iya sih. Iya kan? Tapi di sana seru banget sih. Malah kan diri apa kayak Dimas hari-hari sebelumnya tuh kayak deg-degan kayak ih takut gitu gitu. Akhirnya pas maju ke depan sebenarnya biasa aja. Iya. Gimana sih? Iya. Karena belum nyoba. Aneh ya, kenapa ya? Emang kayak aku tuh gitu sih. pertama kali tahu first time lomba kayak gitu di depan. Aku tuh udah ngirim kayak poster kayak gitu pernah ikut tapi nggak menang tapi nggak apa-apa. Ya kayak gitu tapi ini pertama kalinya first time bener-bener diliatin sama ini apa namanya yang pekerja sana loh perpustakaan DPR-nya. Staff ya. Tapi seru sih itu pengalaman yang tak pernah aku lupakan. Keren ya. Kak Camila sendiri gimana? Kenapa? Pernah ikut lomba. Iya. Oh yang tadi O2SN. Iya, O2SN itu pas SMP sih. Terus sebenarnya kayak gimana ya? Aku waktu ikut itu juga udah insecure duluan. Terus aku bilang ke guru aku kan, "Ibu, aku takut kalah gitu." Oh, iya. Iya, kenapa ya kalau lomba tuh gitu? Iya, karena lawannya itu sekolah-sekolah yang kayak penabur, terus ya sekolah-sekolah Kristen kayak gitu. Itu kan pasti mereka lebih ini ya, belajarnya lebih getol dibanding kita-kita kan. Terus kata guru aku kayak ya udah jangan pesimis dulu, terus coba dulu ya, kayak gitu sih udah. Terus pas udah dilaksanain ya pas ngerjain pertama-pertama ya tetap grogi kan. Terus kayak ke pressure gitu karena bawa nama sekolah juga kan. Terus mikir kalau nggak menang ini gimana gitu kan. Tapi ya udah setelah dicoba yang penting dapat pengalaman aja sih dan dapat teman baru juga. Gitu. Oke, udah berakhir nih sesi kita. Iya nih. Kalian ada gak yang mau disampaikan buat mahasiswa baru mungkin yang mau mulai prestasi? Betul. Apa sih yang mau kalian sampaikan ke mereka supaya kita nggak ragu-ragu gitu buat ikut-ikut lomba kayak kalian kayak Bener. gitu. Apa yang mau kalian sampaikan? Jadi Mas dulu kali ya. Ya, Iya, boleh. Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru yang mungkin ingin mengikuti lomba atau teman-teman yang ingin juga mengikuti lomba apapun itu dari segi apa ya online ataupun offline, dari saran Dimas sendiri coba dulu karena hal yang belum dicoba kita nggak tahu hasilnya. Kayak kita nembak perempuan ya asik. Kita Jangan curhat guys. Enggak. Gitu ya dia ya. Oh dia gua ya. lanjut. Nggak, kayak kita nembak seseorang lah, nembak seseorang, bukan perempuan ya, nembak seseorang. Kan kita nggak tahu ya hasilnya bakal gimana dan kita nggak tahu perasaan orang tersebut apakah sama dengan sesuai ekspektasi kita atau tidak. Nah, misalkan tidak sesuai ekspektasi kita, jangan khawatir, coba diusahain lagi karena kayak orang tuh lomba itu kayak apa ya, kayak manusia yang dimana kalau misalkan kita usahakan terus pasti bakal ada luluhnya kan. Iya, betul. Nah, dari luluh ini kita bakal dapat hasil yang mungkin bakal ada hasil terbaik untuk kita sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman, ayo coba dulu sebelum menyesal di akhir nanti gitu. Udah sih. Bener banget. Kalau untuk Devi nih, Kalau dari aku sebenarnya sama aja, jangan takut untuk mencoba gitu. Karena kalau misalnya kita takut untuk mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya itu kayak gimana. Terus mulai dari hal kecil gitu. Kalau misalnya mau ikut lomba, jangan lihat dari ini lombanya masih lomba kecil atau misalnya diadainnya sama sama tempat-tempat yang kecil, itu jangan ragu buat nyoba. Jadi yaudah kita coba dulu aja. ya hashtag coba aja dulu. Coba aja dulu. Hashtag. Oke, makasih Devi dan Dimas yang udah sharing Sama-sama. prestasi-prestasi kalian serta tips and triknya yang sangat bermanfaat ya. Dan untuk Erni, terima kasih udah nemenin aku di podcast kali ini. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman di rumah juga sampai jumpa di podcast yang diadakan oleh Himapi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah. Duh. Lagi dong. Allah.